Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim selaku Kepala Sekolah Mansatu Bandar Lampung. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida. Yang saya hormati Ibu Sainu Paria selaku Wali kelas 11 MIA 1. Yang saya hormati Ibu Ulfa selaku Guru Sejarah Kebudayaan Islam. Yang saya hormati kedua orang tua saya dan teman-teman saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani, saya dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Daulah Syafawi. Jadi, secara sejarah akhirnya Daulah Syafawi ini berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Nah, istilah nama Safawi ini terus dipertahankan sampai Tarekat Safawiyah menjadi sebuah gerakan politik dan menjadi daulah yang disebut Daulah Syafawi. Dalam perkembangannya, Daulah Syafawi sering berselisih dan bersinggungan dengan Daulah Turki Utsmani. Daulah Syafawi merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran. Nah, cikal bakal lahirnya daulah tersebut dimulai dari sebuah gerakan Tarekat Safawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Nah, nama tarekat ini sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Shafi al-Din, salah satu keturunan Musa al-Kazim. Tarekat Safawiyah membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, penuh percaya diri di bawah kepemimpinan Zunet. Pada 1447 sampai 1460 Masehi terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Daulah Safawi melebarkan sayapnya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Efek dari gerakan tersebut ternyata menimbulkan konflik dengan penguasa Karakoyunlu, salah satu suku Turki, dan kelompok Junet dikalahkan dan kemudian Junet diasingkan. Kepemimpinan Junet dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Haidar. Haidar lalu menikah dengan cucu Uzun Hasan. Dari pernikahannya lahirlah Ismail yang kelak di kemudian hari menjadi pendiri Daulah Syafawi di Persia. Kepemimpinan gerakan Syafawi diserahkan pada Ismail yang kala itu masih berusia 7 tahun. Lalu dalam kurun waktu 5 tahun, Ismail beserta pasukannya bermarkas di Gilan untuk menyusun pasukan dan kekuatan. Pasukan yang dipersiapkan itu diberi nama Gizilbas atau Baret Merah. Gizilbas terus berusaha memasuki dan menaklukkan Tabriz. Akhirnya berhasil dan mendudukinya. Di kota Tabriz, inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daulah Syafawi. Ismail I memimpin Daulah Syafawi kurang lebih 23 tahun. Nah, secara terus-menerus antara Daulah Syafawi dan Daulah Utsmani selalu terjadi konflik yang berkepanjangan. Hal tersebut menjadikan Daulah Syafawi tidak semakin kuat. Pernah terjadi 3 peperangan pada masa Tahmasp, Ismail II, dan Muhammad Huda Banda. Nah, tidak hanya konflik yang terjadi dengan Daulah Utsmani, di dalam negeri juga terjadi pertempuran saudara. Lalu ada strategi dan kebijakan. Nah, pemerintah Daulah Syafawi, langkah-langkahnya itu yang ditempuh Abbas I dalam menaklukkan Daulah Syafawi diantaranya adalah 1. Berusaha menghilangkan dominasi Gizilbas atau Daulah Syafawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Silkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp I. Terus yang kedua itu ada mengadakan perjanjian damai dengan Daulah Utsmani. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Syafawi. Yang pertama itu di bidang pengetahuan. Sepanjang sejarah Islam Persia dikenal sebagai bangsa yang telah berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada Daulah Syafawiyyah muncul ilmuwan-ilmuwan terkenal, di antaranya Baha al-Din
Syarazi, Sadr al-Din al-Shirazi, dan Muhammad Bakir bin Muhammad Damad. Yang kedua, bidang pembangunan fisik dan seni. Terus para pemimpin Daulah Safawi telah mengubah wajah Isfahan yang merupakan pusat pemerintahan menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan yang megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa. Di atas Zenderut dan Istana Sihil Satun, kota Isfahan menjadi semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata terbuka. Unsur seni lainnya juga terlihat pada hasil kerajinan tangan, keramik, pemadani, karpet, pakaian, tembikar, dan lain-lain. Seni lukis juga sudah mulai muncul pada masa ini, tepatnya pada saat Sultan Tahmaspes I berkuasa. Nah, kemundurannya itu, yang pertama itu terjadi konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda kerajaan Safawi yang melanda. Yang ketiga itu sebagian besar para pemimpin kerajaan Safawi. Yang keempat, lemahnya pasukan Kulam atau budak-budak yang diandalkan oleh Safawi pasca penggantian tentara Gizilbas. Terus pemimpin tarekatnya itu, yang pertama Syekh Syafiuddin, yang kedua Sadruddin Musa, yang ketiga Khawaza Ali, yang keempat Ibrahim Zunet, yang kelima Haidar, dan yang terakhir itu Ali. Nah, terus pemimpin daulah itu, yang pertama Ismail I, yang kedua Tahmaspes I, yang ketiga Ismail II, yang keempat M. Huda Banda, yang kelima Syafi Mirza, yang keenam Abbas II, yang ketujuh Sulaiman, yang ke-8 Husain I, yang ke-9 Tahmaspes II, yang ke-10 itu ada Abbas III. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.